Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Selamat berkeliling bersama keluarga untuk menyambut hari Lebaran yang kedua ya teman-teman ya. Kemarin hari pertama, hari ini hari kedua ya. Semoga kalian dalam keadaan berbahagia semua teman-teman ya, dan semoga di tahun 2024 ini rezeki kita dilipat gandakan dan kita bisa dipertemukan di hari yang fitri tahun depan. Mantap jiwa ya. Tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya, yang dimana sebenarnya kalau kita mengacu pada kinerja market cap, Bitcoin dominan, sama Fair and Greed Index, sama volume ya, market cap ini masih dalam tanda kutip mengalami kenaikan 1,69%, volume ini mengalami penurunan 4%, sedangkan Bitcoin dominance ini turun teman-teman dari 53 saat ini berada di area 52,8. Fair and Greed Index masih stabil di area 76, sedangkan price daripada Bitcoin hari ini tadi teman-teman ya, itu tertingginya sudah menyentuh di area 71.000 something, cuman terjadi rejection kembali. Dan di sini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari sejak tanggal berapa ya, dari awal-awal April lah, tanggal-tanggal muda, entah tanggal 4 atau berapa. Banyak sekali yang bertanya, "Bang, ini kenapa di bulan April ini kok kinerja daripada altcoin ya, terutama Bitcoin ini kok dropping semua gitu ya, mengalami koreksi, beda dengan bulan Maret yang dimana bulan Maret menunjukkan performa yang cukup bagus gitu ya." Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya teman-teman, bahwasanya di bulan April ada beberapa tanggal yang memang krusial bagi sektor kripto, termasuk semalam yang dimana data CPI ya. Setelah data CPI keluar, harganya udah mulai recover, meskipun data CPI ini di luar prediksi kita, di luar angan-angan ya. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, perlu kalian ketahui ya, kemarin-kemarin mungkin Wells, entitas-entitas lainnya sedang wait and see untuk menunggu hasil keputusan daripada CPI ya. Nah, jadi di sini apa sih pengaruhnya CPI terhadap market kripto gitu kan? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Oke. Jadi secara garis simpelnya teman-teman ya, CPI itu adalah perkiraan ya kan. Nah, di sini semalam itu hasil CPI itu lebih tinggi daripada perkiraan ya teman-teman ya, yang dimana perkiraannya itu adalah di area 3,4%, namun data yang diperoleh yaitu sekitar 3,5%, berarti ada kelebihan sebesar 0,1%. Nah, jadi CPI yang lebih tinggi ini diperkirakan teman-teman ya, berarti the Fed ya kan, the Fed nih dapat melanjutkan sikap hawkishnya, mungkin akan mempertahankan suku bunganya gitu teman-teman ya. Makanya di sini juga penting nih kita untuk melihat perkembangan ini, yang dimana pemotongan suku bunga mungkin akan ditunda teman-teman, seperti itu ya. Karena apa? CPI-nya tinggi. Nah, jadi pasar ya kan, pasar terutama dari sektor market kripto gitu teman-teman ya, mengharapkan penurunan suku bunga pada bulan Juni. Oke ya. Jadi suku bunga ini diharapkan ini kan bisa turun gitu di bulan Juni. Namun setelah data CPI ini rilis dan ini di luar ekspektasi teman-teman, ternyata jauh lebih tinggi, maka kemungkinan terjadinya penurunan suku bunga telah hilang atau down gitu teman-teman. Yang tadinya di bulan Juni itu diharapkan bisa turun, mungkin ini nanti bisa dipertahankan, nggak turun gitu teman-teman ya. Makanya CPI ini banyak sekali yang menunggu hasilnya seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang CPI, kalau CPI tinggi berarti dolar menguat ya, dolar menguat. Nah, ketika dolar menguat, apa yang akan terjadi? Berarti dari segi market ini akan down ya, akan down gitu teman-teman ya. Jadi kripto itu kan berbanding terbalik dengan dolar ya. Ketika dolar melemah, maka di sini sektor digital seperti kripto dan beberapa bursa efek lainnya mungkin akan mengalami recover atau akan mengalami kenaikan. Tapi ketika dolar ini mengalami kenaikan, price-nya meningkat, menguat, maka di sini sektor seperti kripto ini akan terkena imbasnya dengan apa? Melemahnya dari segi harga gitu teman-teman ya.
Nah, jadi The Fed ya kan memperkirakan itu penurunan suku bunga sebesar 50 bps ya dibandingkan 75 bps, dan hal tersebut juga akan terjadi setelah bulan Juni gitu teman-teman ya. Jadi inilah beberapa alasan yang dimana dibalik penurunan daripada Bitcoin akhir-akhir ini teman-teman, yaitu tentang data CPI yang mengalami grow up atau mengalami kenaikan. Nah, ini di luar ekspektasi kita semua ya kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, berikutnya datang dari ASA Crypto teman-teman, di mana di sini ada sedikit kabar yang cukup bullish ya, cukup bullish teman-teman. Ya mungkin ini salah satu pemicu juga ya, di mana Bitcoin kali ini udah mulai recover ya. Yang di mana di sini ada breaking news dari negara Hong Kong teman-teman ya. Sekarang diatur menyetujui spot Bitcoin ETF. Nah, jadi Hong Kong ini diatur nih untuk menyetujui spot Bitcoin ETF. Nah, itu akan terjadi di minggu depan. Nah, jadi di sini laporan ini menunjukkan tanda bullish terhadap Bitcoin, dan tentunya ketika Bitcoin mengalami bullish harga teman-teman, Bitcoin mengalami growth up ya kan, maka di sini secara pelan, secara konsisten altcoin juga akan mengalami kenaikan. Nah, jika berita ini benar valid gitu teman-teman, maka di sini akan ada statement kenaikan harga daripada Bitcoin tentunya ya, karena ini good news gitu. Ini good news teman-teman ya. Jadi ini kabar bagusnya ya, walaupun data CPI tinggi, cuma di sini kita dapat kabar nih ya kan, secara pelan-pelan adopsi terhadap Bitcoin itu semakin meluas ya. Adopsi di sekitar sektor kripto ini semakin meluas. Jadi secara pelan-pelan kemungkinan besar ini juga akan mampu mengalami grow up kembali ya. Kita lihat teman-teman ya, mungkin di sini masih banyak yang memperkirakan bahwasanya ini nanti Bang, ketika halving Bitcoin terjadi, di sini akan ada yang namanya dump gitu ya kan, akan ada yang namanya penurunan ya. Nah, penurunan tersebut udah kita bahas kemarin atau lusa. Intinya ada beberapa area yang mungkin cukup kuat untuk menahan Bitcoin agar nggak down jauh lebih dalam lagi, agar nggak ke palung Maria gitu ya kan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ya, sebenarnya ini bukan ajakan loh, ini hanya sekedar pola pandang saya ya. Sebenarnya di tahun ini sebelum masa halving tiba, itu adalah momentum yang pas ya, momentum yang tepat untuk kita melakukan DCI ya, atau melakukan pembelian cicil mencicil gitu teman-teman, terhadap aset yang memang notabene kita prediksikan bisa naik pasca halving atau setelah halving sampai puncaknya bull run gitu ya. Jadi gini, tahun ini ya sebenarnya dari tahun 2023 itu tahun yang pas untuk kita melakukan pembelanjaan atau pembelian aset-aset yang menurut kita memiliki potensial. Entah kalian mau cari aset yang dari sektor utilitas atau dari sektor meme atau dari sektor RWA dan sebagainya gitu teman-teman ya. Itu bebas buat kalian semua ya. Akan tetapi gini teman-teman, ketika tahun 2025 kita kok sudah melihat price daripada Bitcoin ini menyentuh ATH tertingginya dan harganya udah mulai jenuh, titik jual belinya udah mulai jenuh. Di situ biasanya altcoin akan mengalami yang namanya pumping, yang membuat altcoin yang memiliki potensi besar itu mengalami ATH gitu teman-teman. Nah, ketika ATH daripada altcoin itu udah terbentuk teman-teman, dan kita melihat price-nya daripada Bitcoin udah mulai mengalami koreksi-koreksi, itu berarti kita waktunya exit dari market ya. Walaupun kita nggak ngejual 100%, setidaknya di kisaran 80% tahun 2025 kita exit. Oke, nah sisa 20% biarin di situ. Intinya modal cuan udah kita ambil kan. Nah, tahun 2026 waktunya kita untuk melakukan pembelanjaan kembali sambil menunggu bad news. Entah ada exchange yang rungkat kembali, entah ada token yang rungkat kembali seperti cashnya FTX sama Luna gitu teman-teman, yang membawa persentase harga altcoin terutama Bitcoin menjadi dump gitu ya kan. Itu adalah momentum karena kita mengacu pada siklus 4 tahunan gitu loh ya. Jadi clear ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kenapa di bulan April ini downtrend semua gitu ya kan, mengalami penurunan beda dengan bulan Maret ya. Salah satunya adalah apa? Data CPI, yang kedua kita mendekati halving, dan sebenarnya ada beberapa case lainnya sih yang notabene juga bisa menjadi bumbu-bumbu pemicu penurunan, cuman yang besar beritanya yaitu tentang CPI sama halving nanti gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat. Salam cuan.